Selamat datang di Universitas Islam Malang. Saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern di sini. Mari bergabung bersama Unisma Malang, kampus unggul, berdaya saing, menuju World Class University. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa Maju TV yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukurillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah, diberi kenikmatan iman Islam, dan yang terpenting lagi kita bisa masuk pada bulan Ramadan, bisa menjalankan puasa Ramadan ini dengan kesehatan yang diberikan Allah. Kita bisa masuk pada bulan Ramadan ini perlu kita syukuri. Nah, bentuk syukur itu tidak hanya sekedar kita mengucapkan alhamdulillah atau terima kasih ya Allah, tapi yang harus kita lakukan dalam bersyukur ini adalah mempergunakan nikmat-nikmat yang sudah diberikan Allah ini dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Nah, ibadah yang wajib kita lakukan ini ada ibadah namanya ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah ini adalah ibadah-ibadah yang di situ syarat rukunnya sudah ditentukan Allah, seperti salat, puasa, zakat, haji, ya. Tapi ada ibadah ghairu mahdhah, itu ibadah-ibadah yang di mana syarat dan ketentuan rukunnya tidak ada ketentuan Allah. Jadi bisa memasukkan semua aktivitas kehidupan kita yang akan bernilai ibadah apabila kita niatkan untuk ibadah. Termasuk amal utama ibadah di bulan Ramadan ini adalah hal-hal yang berhubungan dengan ghairu mahdhah ini, ya. Termasuk perbanyak itikaf, melaksanakan tarawih, menghidupkan malam Lailatul Qadar, memperbanyak membaca Al-Qur'an, memperbanyak sedekah, untuk umroh. Kalau kita ada kemampuan ke sana dan situasinya memungkinkan, kita memperbanyak membaca istighfar, melakukan taubat kepada Allah dan dakwah di sini. Adapun yang harus kita lakukan di dalam hal ini adalah itikaf di dalam bulan Ramadan ini sangat penting sekali dan nilainya akan tinggi di situ, karena ibadah dilakukan di bulan Ramadan ini akan dilipat gandakan pahalanya Allah 10 kali sampai 700 kali Jadi itikaf ini adalah menghabiskan waktu luang selama menjalankan ibadah puasa ini dengan berdiam diri di masjid dengan niat itikaf, memperbanyak doa di situ, atau ibadah, dan tak hanya membantu memperteguh keimanan itikaf ini, tapi juga menjauhkan diri kita dari perbuatan yang tidak baik. Yang kedua adalah kita melaksanakan tarawih, di mana ibadah tarawih ini adalah merupakan satu-satunya ibadah khusus yang hanya bisa kita lakukan pada bulan Ramadan, dan ini merupakan nilainya akan tinggi sekali, akan menambah pahala kita di itu, Maka kita usahakan pada bulan Ramadan tahun ini kita lakukan menjalankan tarawih ini dengan sebaik-baiknya, jangan malas-malasan dalam menunaikan ibadah sholat tarawih sehabis berbuka puasa. Yang ketiga adalah kita menghidupkan malam Lailatul Qadar, di mana dalam malam Lailatul Qadar ini yang terpenting ada pada 10 hari terakhir kita lakukan pada bulan-bulan ganjil, Tapi ganjil yang dimaksud itu adalah ganjil menurut Allah, bukan ganjil menurut kita. Maka kita harus melaksanakan kalau bisa seluruh hari di bulan Ramadan itu kita pergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, dalam rangka kita mencari ridha Allah. Yang keempat adalah kita perbanyak baca Al-Quran. Dengan itu kita akan memperteguh keimanan kita pada bulan Ramadan ini. Kita dianjurkan kita membaca tadarus, dengan mengaji selama bulan Ramadan, kita mendapatkan berkah dari bacaan yang kita baca dalam Al-Quran itu, dan di samping meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Di samping kalau kita punya kelebihan, perbanyak sedekah.
sedekah yang harus kita lakukan tidak harus bernilai besar, ya sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Apapun yang kita berikan dengan niat ikhlas kepada Allah untuk membantu saudara kita yang membutuhkan, ini adalah suatu nilai yang tinggi, apalagi dilakukan pada bulan Ramadan. Yang keenam adalah kalau kita mampu, punya harta, punya ada sarana, ada perasaan yang memungkinkan untuk kita melaksanakan umroh, kita bisa melakukan umroh pada bulan Ramadan. Kalau tidak, ya kita cukup melakukan yang lain yang bernilai lebih termasuk kita perbanyak istighfar kepada Allah. Dalam kondisi yang seperti ini, kita harus banyak istighfar kepada Allah. Dan apapun yang terjadi di dunia yang sekarang ini kita alami, itu tidak lebih karena peringatan-peringatan Allah, dan mungkin kita akan diingatkan Allah dalam rangka supaya kita ini lebih dekat dengan Allah, dan kita dalam kondisi dekat dengan Allah dalam kondisi tidak punya dosa, Allah lebih suka apabila kita ini memperbanyak bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Maka taubat dan istighfar ini merupakan dalam bulan Ramadan ini merupakan salah satu sarana untuk membuka pintu lebar-lebar ampunan Allah yang ada di bulan Ramadan ini. Dan yang kesembilan adalah kita dakwah, di mana dakwah itu tidak harus kita berceramah di hadapan orang, tidak. Kita bisa dimaksud dakwah ini adalah kita mengingatkan teman, mengingat teman untuk melaksanakan ibadah, melakukan sholat, atau mengatur waktu sholat, atau memberi contoh-contoh, teladan yang dalam melakukan kebaikan. Ini adalah 9 ibadah-ibadah yang utama yang seharusnya kita lakukan pada bulan Ramadan ini. Semoga kita selalu diberi kemampuan oleh Allah, diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa menjalankan itu semua. Dan semoga bulan Ramadan ini kita termasuk orang-orang yang dimaghfirah Allah, diberi derajat yang tinggi di sisi Allah. Dan kalaupun Allah ini memanggil kita dalam kondisi diberi pangkat husnul khotimah. Mungkin itu yang biasa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini termasuk amal-amal yang makbulah di sisi Allah. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Universitas Islam Malang. Saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern di sini. Mari bergabung bersama Unisma Malang, kampus unggul, berdaya saing, menuju World Class University.